Pernah gak sih kamu mikir ngerasa teknologi ponsel tuh sekarang gitu-gitu aja? Ada ponsel baru, tapi kayak agak beda jauh dibanding sebelumnya. Fiturnya juga banyak yang gimmick, misalkan ya kibas-kibas di layar, RAM virtual yang katanya bisa ningkatin performa, sampai masih ada aja vendor ponsel yang masukin lensa makro atau depth biar lensa di belakang tuh kelihatan banyak. Basi kan? Nah, di video kali ini saya bakal bahas 15 inovasi ya di ponsel masa mendatang yang mungkin bisa membuat hidup kamu tuh lebih mudah, keren, dan juga tentunya lebih canggih. Oke, di sini Fadil, hai guna urang diobrolkeun. Saya tahu kok ya, di antara kalian pasti ada yang bosen gitu pas nyoba ponsel baru ya dicoba tuh gak beda jauh dibandingkan sebelumnya, entah dari fitur atau spesifikasi hardware-nya. Makanya, di 15 inovasi ini mungkin bakal menjawab kebosanan kamu dan juga kemungkinan bisa memberikan experience yang berbeda. Kita bahas satu-satu ya. Yang satu tentunya AI dulu. Yap, teknologi AI di ponsel tuh bakal makin menjamur dari seri yang murah sampai mahal. Tapi AI di sini bukan hanya gimmick atau software doang. AI yang saya bahas di sini itu di-backing oleh chipset yang udah punya NPU. Nah, si NPU ini adalah sebuah hardware yang punya kerja utama atur si AI buat kerja maksimal. Jadi kalau ada ponsel punya NPU, ini tuh memproses AI-nya gercep banget ya. Nggak gimmick, saat ini memang udah banyak ponsel yang punya AI, tapi nggak semuanya punya NPU. Kalian bisa cek. Nah, AI-nya juga ke depan tuh bukan cuman fitur mainstream kayak AI Erase lah, AI buat terjemahin kata-kata lah, tapi ada juga AI membuat atau mengedit suatu video. Yap, kayak AI edit video yang sekarang lagi rame di berbagai situs atau aplikasi editing yang kompleks. Tinggal masukin kata-kata, terus keluarlah video yang kita pengen, atau edit video tuh menjadi yang kita pengen juga gitu, tanpa lakuin hal yang ribet. Atau juga tanpa berlangganan suatu aplikasi editing tertentu, cukup memanfaatkan sebuah teknologi di ponsel itu sendiri. Dan terakhir, yang nggak kalah penting adalah AI-nya tuh lebih pandai dalam memanage performa dan daya tahan baterai. Ini suatu kemampuan fitur basic yang wajib ada sih. Karena sampai saat ini ya banyak ponsel yang dibekali AI, termasuk seri yang mahal yang 8 juta ke atas banyak fitur AI-nya, tapi baterai dan performa tuh kerasa kurang ngigit. Emang ada beberapa faktor ya, tapi ada faktor si AI-nya tuh kurang pandai atau kurang ngigit gitu dalam manage daya dan performa yang ada. Sehingga ya lebih mengedepankan fitur-fitur AI yang macam-macam, tapi fitur basic sebuah ponselnya tuh terlupakan. Nah, yang kedua tuh baterai silikon karbon. Nah, ini salah satu yang saya suka. Nah, teknologi baterai yang udah mulai bisa dinikmati di tahun 2025 ini ya, termasuk yang lagi saya pegang ini, ada iQOO 13. Juga dipakai di Vivo X22 series dan masih banyak lagi. Simpelnya, baterai ini tuh punya kapasitas yang lebih besar dibandingkan teknologi lithium kebanyakan dengan ukuran yang sama. Karena teknologi baterai ini tuh punya keberatan yang sangat baik. Selain itu juga lebih ramah lingkungan dan diklaim umurnya tuh jauh lebih baik. Tapi untuk saat ini tuh biaya produksinya lebih mahal ketimbang teknologi baterai lainnya. Nah, kabarnya juga nanti Samsung seri S26 pakai teknologi baterai ini ya. Lalu nomor 3, layar lipat. Nah, HP layar lipat tuh emang udah ada, tapi sampai saat itu masih mahal dan durabilitasnya masih kurang. Walaupun sudah lebih baik dibandingkan saat pertama kali dikenalkan, masih ada aja yang nemu beberapa isu ya, kayak lipetan tuh makin kelihatan, sampai engselnya yang kurang kuat, atau pas dibuka tutup malah mati si layarnya. Nah, nantinya layar lipat tuh bakal makin kuat dan makin murah, sehingga makin banyak dinikmati. Yang kemungkinan besar jika pasar ponsel layar lipat tuh makin rame, pasar tablet mungkin akan bergeser sih. Makin banyak juga ya vendor yang mau jual perangkat yang bisa dilipat layarnya. Apple juga salah satunya ya, bakal ngerilis suatu perangkat model gini yang belum pasti kapan emang, tapi perkiraannya sih 2026 nanti. Sampai saat ini memang saya belum mau ya buat pegang ponsel layar lipat menjadi daily driver atau dipegang lama gitu. Mungkin ada pengaruhnya karena saya tukang servis ya, dan tahu ada beberapa pelanggan yang mengalami kerusakan di layar lipatnya dan biayanya tuh ya lumayan gitu. Jadi makanya saya ogah dulu sih buat beli untuk saat ini. Nah, yang keempat ini buat menjawab sebuah keresahan buat kalian yang pengen ngicip layar AMOLED tapi takut masalah green line lah, burn in, atau misalkan bergaris ungu, pink, dan lainnya. Pokoknya takut rusak gitu. Nah, durabilitasnya tuh bakal diperbaiki di teknologi mini LED.
Singkatnya, mini LED ini tuh kualitas gambarnya sangat bersaing dengan jenis OLED, tapi dengan ketahanan yang jauh lebih baik. Nggak akan burn in, umur lampunya lebih panjang, lebih tahan suhu ekstrim, sampai lebih mudah diperbaiki jika terjadi kerusakan. Tapi sampai saat ini, mini LED itu cukup mahal dan baru ada di layar-layar pelangkat yang ukurannya tuh besar ya, kayak TV, monitor, dan lainnya. Kalau mini LED ini sampai di sebuah ponsel, ini bakal menjadi sebuah hal yang menarik sih, antara kualitas dan durabilitas cukup seimbang. Selanjutnya tuh biometrik nih. Masih ada hubungannya dengan layar. Seperti yang kalian tahu ya, sensor sidik jari di layar tuh makin cepat dengan teknologi terbaru ultrasonic kayak di iQOO 13 ini. Tapi masih sebatas di area tertentu aja buat naruh jari kita. Nah, sangat memungkinkan untuk mengubah seluruh layar tuh menjadi tempat kita menaruh jari buat buka layarnya, buat buka kunci, jadi lebih fleksibel. Hal ini udah dipatenkan oleh Samsung ya untuk perangkat layar lipat mendatangnya. Tapi pertanyaannya, kalau misalkan seluruh layar tuh menjadi mudah ya buat ngebuka ponsel ya, mau taruh dimanapun si ponsel ngebuka, apakah kalau misalkan kita gak sengaja nyentuh tuh bakal langsung kebuka? Kan ribet ya. Jadi ya tunggu aja lah nanti ya di perangkat Samsung mendatang. Atau mungkin bakal disalip sama kompetitor dari China-nya. Yang selanjutnya, jaringan lebih cepat. Sampai saat ini Indonesia masih berjuang dalam menyebarkan jaringan 5G. Nah, nantinya jaringan di sebuah ponsel tuh bakal lebih cepat. Saat ini tuh Jepang menjadi negara pertama yang mengembangkan jaringan 6G. Yang kabarnya ini tuh 20 kali lebih cepat dibandingkan 5G. Nah, jaringan cepat itu bukan semata-mata buat nonton YouTube resolusi lebih tinggi tuh cepat atau download Genshin Impact jadi 5 detik aja. Bukan itu doang. Saya sebutin 2 contoh yang menariknya ya. Pertama, pemrosesan AI di sebuah ponsel tuh bakal lebih cepat, lebih seamless. Ponsel-ponsel mahal, flagship, kalau proses suatu AI itu, mau itu edit gambar atau nerjemahin suatu bahasa, dan lainnya, masih ada jeda, beberapa detik. Nah, nanti kalau si ponsel tuh ada AI, chipsetnya kenceng banget dan punya NPU, dan di backing dengan jaringan yang cepat, itu udah jadi combo yang menarik sih. AI itu bakal cepet banget. Dan nyambung ke poin selanjutnya, karena internet lebih cepat, gaming cloud tuh bakal jadi tren. Yes, buat yang belum tahu, gaming cloud ini adalah main game tanpa membutuhkan spek kenceng, modal internet doang. Jadi walaupun HP kamu tuh speknya kentang, tapi punya internet yang cepat, main game yang bahkan AAA misal kayak GTA 6 bisa dimainin di sebuah ponsel. Sekarang memang udah ada beberapa layanan yang nyediain gaming cloud ini ya, tapi masih belum rame banget ya, khususnya di Indonesia, karena internetnya ya masih gitu-gitu aja. Nah, yang selanjutnya tuh ngisi baterai melalui udara ya, bukan wireless charging lagi. Emang ya wireless charging tuh udah ada gitu, tanpa ribet menyolokin kabel ke si port ponselnya. Biasanya ya ada di ponsel-ponsel mahal, tapi wireless charging tuh masih ribet ya ketika misalkan ada telepon, pas diangkat ya casan kecabut gitu. Si ponsel tuh mau gak mau ya nempel terus ke si charging padnya, ribet. Nah, ini bakal dijawab lewat pengecasan melalui udara sekeliling. Ini udah diperkenalkan dulu oleh Xiaomi, Mi Air Charge. Sesuai namanya, kita bisa ngecas lewat udara. Beberapa meter dari sistem casan tuh masih aman. Baik casan atau si HP-nya tuh punya antena khusus buat ngirim dan nerima pancaran daya. Xiaomi sih ngasih tahu baru bisa 5 watt aja ya dengan teknologi ini. Tapi belum ada kejelasan kapan bisa nikmati teknologi ini. Atau mungkin lagi-lagi disalip sama kompetitornya, bisa juga sih. Yang pasti mau siapapun yang ngerilis teknologi ini pertama untuk pasaran, ini bakal menjadi game changing sih. Jauh lebih baik dibandingkan wireless charging yang biasanya. Yang ke-9 tuh material daur ulang. Dikutip dari Priori Data ya, pengguna smartphone sampai 2024 itu ada 4,8 miliar, itu pun baru direkap dari 60% populasi di dunia. Belum lagi ya, gak kehitung sama beberapa HP yang kemungkinan masih ada disimpan di rumah atau jadi bangke. Atau juga malah seorang bisa megang 5 atau 2 ponsel adalah. Karena makin banyak, gak dipungkiri juga bangke-bangke ponsel tuh bakal makin banyak. Dan itu tuh termasuk limbah B3. Sulit buat diurai dan tentunya juga bahaya buat lingkungan, juga kesehatan makhluk hidup. Nah, maka dari itu makin kesini makin banyak vendor ponsel yang sadar akan hal ini. Makin banyak yang membuat kotak HP dari bahan daur ulang, juga termasuk si ponselnya. Termasuk iPhone SE dari Apple pakai bahan daur ulang ya. Hal ini bakal jadi tren dan terus berkembang karena pada dasarnya ponsel tuh banyak pakai material yang sulit didapat, termasuk bakal sulit diurai. Apalagi kan seri flagship ya aneh-aneh gitu sih materialnya biar kelihatan keren. Yang terbaru juga kan pakai frame titanium. Mau gak mau ini pasti dilakukan sih karena ya permintaan pasar semakin meningkat, produksi juga meningkat. Tapi ya pasti sumber daya tuh terbatas, gak kan infinity bisa diambil gitu terus aja.
Sehingga ya mau gak mau, vendor ponsel tuh pasti mendaur ulang bahan yang udah ada sebelumnya. Yang dimana bisa juga mempengaruhi desain si ponselnya itu sendiri gitu. Kayak misalkan kalian tuh tahu Fairphone ya, itu tuh sebuah ponsel yang sangat memperdulikan lingkungan. Jadi ya selain bahannya tuh daur ulang, si desain ponselnya tuh gampang dibuka tutup, gampang buat diganti komponennya sendiri, gak ribet gitu buat dibongkar pasang. Nah itu ya, jadi gak cuman masalah daur ulangnya aja, tapi bisa juga dirasakan oleh usernya. Yang selanjutnya masalah kamera. Teknologi yang berusaha buat diumpetin sama berbagai vendor ponsel adalah kamera, khususnya yang depannya. Makin kesini ponsel makin diperkecil buat nyajiin layar yang luas, termasuk si kameranya. Makanya udah ada beberapa ponsel yang ngerilis si kamera depannya tuh disembunyiin di balik layar. Misalkan ZTE, tapi hasilnya tuh masih belum memuaskan sih dibandingkan kamera yang tampak depan gitu. Nyembunyiin kamera ini memang menjadi solusi yang paling ampuh ketika pengen nyajiin sebuah layar tanpa gangguan dibandingkan teknologi kamera yang bisa ngumpet muncul ya, yang sebenarnya bagus tapi sistem mekanik kameranya tuh makin makan tempat gitu. Kedepannya kamera selfie di balik layar ini bakal menjadi makin luas sih, gak cuman ZTE aja. Dan masih di sektor kamera, resolusi kamera juga bakal menjadi lebih besar. Entah bakal sampai mana sih. Cuman kan Samsung aja lagi ngembangin resolusi 500 megapiksel. Gila kan? Kemungkinan tujuannya buat nyamain resolusi mata manusia yang secara teori mencapai 576 megapiksel. Yang selanjutnya tuh portless atau ponsel tanpa lubang. Kedengarannya aneh ya dan mustahil gitu. Sebenarnya ini tuh udah pernah ada, yaitu Meizu Zero. Ini Meizu beneran nggak punya lubang sama sekali. Jadi yang ngecas tuh lewat wireless juga gitu. Nggak cuman si dengerin musik lewat TWS. Yang sayangnya Meizu Zero tuh gagal. Memang ponsel itu uji coba ya, jadi pembuatannya memang lewat penggalangan dana. Cuman 24 orang aja yang minat. Padahal kalau mencapai 77 orang, Meizu bakal untung dan jadi membuat ponsel ini. Tapi Meizu ngeklaim sih ini buat riset pasar aja sih. Dan sebenarnya ide ponsel tanpa lubang ini tuh masih sangat terbuka dan menarik. Dengan hadirnya ponsel tanpa lubang, para pembuat ponsel tuh bisa ngedesain suatu ponsel yang lebih tahan air. Lagian kan pengisian daya wireless juga udah makin cepet gitu kan. Sekarang udah 50 watt lebih tuh ponsel di pasaran udah bisa. Atau juga kalau misalkan digabungkan dengan teknologi sebelumnya ya, misalkan teknologi ngecas lewat udara tuh bisa diakses dengan mudah, di publik tuh ada, di kantoran atau di rumah tuh mudah didapatkan. Terus hadir sebuah ponsel yang nggak punya lubang, bisa menjadi mudah gitu hidup tuh ya. Keluar tuh gak usah ribet atau bingung lupa bawa kabel karena ya tenang aja, ngecas di udara tuh udah cepet gitu. Sehingga ya ponsel tanpa lubang ini tuh gak cuman gimmick doang dan gak bikin khawatir kalau misalkan mau ngecas. Yang selanjutnya ekosistem luas. Yang terkenal dengan ekosistem yang luas dan seamless adalah Apple. Dengan punya berbagai perangkat kayak iPad, MacBook, iMac, AirPods, iPhone, dan lainnya, untuk digunakan tuh lebih powerful ya. Mau itu perpindahan file sampai penggunaan yang saling membantu. Nah, makin kesini brand lain turut berlomba-lomba menghadirkan ekosistem yang sama kayak Apple. Bahkan lebih, kayak Huawei dengan Harmony OS-nya yang udah nargetin mobil listrik juga. Gak cuman ponsel atau tablet. Poin 12 ini memang ujung-ujungnya duit sih, biar orang tuh ya lebih banyak beli perangkat dengan merek yang sama. Tapi terlepas uang, memang kalau misalkan ada HP atau perangkat lainnya tuh mereknya sama, beneran lebih seamless sih pemakaian tuh. Ya kita lihat aja lah ke depannya, ekosistem mana yang paling banyak digunakan dan yang paling bagus. Selanjutnya bergerak ke yang jauh lebih canggih adalah quantum computing. Buat yang belum tahu, ada namanya quantum computer. Ini adalah sebuah komputer yang awalnya dibuat untuk membuktikan konsep dan mendemonstrasikan prinsip dasar mekanika kuantum. Yang kemudian berkembanglah buat berbagai fungsi kayak ngelatih AI yang bisa sekarang kita nikmati untuk mengamankan data, menyelesaikan berbagai pemecahan enkripsi data, atau juga bantu simulasi fenomena kuantum di lab kayak prediksi reaksi kimia yang cukup kompleks. Maka dari itu komputer itu sampai sekarang masih berukuran besar banget, seruangan lah, gede. Nggak kayak CPU gaming yang cuma ratusan juta. Nah, sangat-sangat memungkinkan ke depannya sebuah ponsel tuh bisa memiliki kemampuan sekelas kuantum. Namun untuk menjaga ukurannya tetap mobile, jadi
kemampuannya itu terbatas hanya satu atau beberapa fungsi aja, nggak serba bisa. Misalkan ada sebuah ponsel yang punya kemampuan kuantum yang diberikan kepada kepolisian yang fungsinya tuh khusus untuk membuka enkripsi data tersangka HP-nya gitu biar bisa dibuka dengan cepat gitu. Gak usah ribet ke komputer tertentu, bisa dilakukan di tempat. Kayak gitu misalkan ya. Memang ini kemungkinannya masih jauh sih, tapi ya masih sangat mungkin terjadi ya. Ya bayangin aja lah dulu ini radio di belakang ini ya, radio yang ukurannya besar, sekarang bisa dinikmati di sebuah ponsel gitu. Padahal ukurannya itu dulu besar. Banyak ukurannya yang dulu tuh besar ya kayak kalkulator atau misalkan TV dan masih banyak lagi. Tapi sekarang tuh bisa dikemas di ukuran yang cukup simple dan minimalis. Nomor 14 adalah Extended Reality Display. Siapa yang suka nonton film dan terus muncul gitu ya hologram dari komputer? Keren kan? Sebenarnya sekarang juga ya udah ada kok bibit-bibitnya, yaitu lewat augmented reality atau AR. Misalkan game Pokemon Go menggabungkan komponen digital dengan dunia nyata. Buat nangkap Pokemon kita tuh harus beneran jalan-jalan dan manfaatin kamera buat nangkap Pokemonnya. Atau juga Apple Pro Vision yang membuat kita bisa mengoperasikan komputer dengan memakai sebuah perangkat yang berbentuk kacamata. Tinggal gerak-gerakin tangan kita, terus si komputer tuh bakal bisa dioperasiin dengan interaktif gitu, menarik. Nah, kemungkinan sebuah ponsel bisa seperti ini tuh sangat bisa ya. Entah di ponselnya tuh hadir sebuah proyektor khusus untuk menampilkan hologram yang bisa dioperasikan secara nyata, atau layar di ponsel tuh menghilang seutuhnya karena diganti dengan sebuah tampilan yang bisa muncul di dunia nyata kayak hologram dan bisa dioperasikan langsung. Ini bukan semata-mata buat keren-kerenan, tapi untuk edukasi bisa ya, jadi lebih interaktif dan mudah dipahami. Misalkan nanti nih ada guru yang bisa membedah seekor binatang yang udah langka, atau juga bisa video call dengan orang jauh menjadi serasa lebih dekat. Nah, yang terakhir tuh nanoteknologi. Kayak di film-film fiksi ilmiah ya, pasti kalau misalkan ada film yang berbau teknologi, gak jauh-jauh dari teknologi nano. Kayak misalkan Iron Man, si bajunya sekarang udah nanoteknologi, jadi lebih tahan peluru atau lebih canggih dan sebagainya. Yang sebenarnya nanoteknologi itu bukan fiksi ya, ini tuh ada di kehidupan nyata. Nah, sesuai namanya, simpelnya si nanoteknologi ini mempelajari tentang sebuah material khusus yang punya ukurannya super kecil. Ukurannya tuh punya diameter di bawah 100 nanometer. Dengan penerapan nanoteknologi ini, di sebuah ponsel dapat memberikan sebuah desain yang benar-benar fresh dan kuat. Bisa memberikan ketahanan terhadap air yang lebih tinggi dibandingkan rating IP saat ini, kapasitas baterai yang lebih besar dibandingkan silikon karbon yang dijelasin di poin sebelumnya, atau layar yang benar-benar fleksibel dan kuat buat digulung atau dilipat. Sampai video ini dirilis, memang udah ada F-OLED dari BOE yang bisa dilipat sangat fleksibel. Bahkan bisa digulung, punya sensor dan kamera di balik layar juga. Belum dipasarkan secara luas dan BOE juga gak bilang secara gamblang mereka pakai material nano. Tapi kurang lebih penerapan teknologi nano tuh akan seperti F-OLED dari BOE ini. Nah, lagi-lagi memang kita gak bisa nemu ponsel teknologi nano yang luas ya di sebuah ponsel dalam waktu dekat ini. Kalau ada dalam waktu dekat, kemungkinan baru prototipe atau konsep. Ataupun kalau ada dijual, harganya tuh pasti sangat mahal. Tapi teknologi nano ini bisa menjadi suatu peak ya, suatu puncak ketika desain ponsel saat ini tuh ya gitu-gitu aja gitu. Monoton gitu, dan dengan penerapan teknologi nano ini bisa menjadi sangat fresh. Bukan dari sekedar look aja ya, tapi juga dari secara fungsi dan experience tuh benar-benar berbeda. Dan nggak lupa durabilitasnya yang jauh lebih kuat. Oke, jadi itu dia ya, 15 inovasi yang mungkin bakal terjadi di sebuah ponsel dan mengubah experience tuh menjadi lebih menarik. Kalau misalkan ya pindahin kamera yang awalnya lurus menjadi diagonal ke kiri, terus menjadi diagonal ke kanan, atau misalkan kamera yang awalnya kecil menjadi lebih besar ukuran si bezelnya, itu bukan inovasi ya. Bukan. Kayak gimana menurut kalian 15 teknologi ini gitu? Menurut kalian mana yang paling menarik? Atau misalkan punya ide atau usulan yang mungkin bakal terjadi, bisa tulis komen di bawah ya. Oke. Cukup sekian untuk video kali ini. Di sini Fadil. Peace out.